Balas Santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wow, kisah dari Alma kemarin udah cukup keren teman-teman ya. Dan yang kali ini lebih keren lagi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Teriakan Karin dari dalam kamar mandi terdengar menggema memecah kesunyian pagi. Riko yang sedang menikmati sarapannya langsung berlari ke arah kamar mandi yang terletak di ujung dapur. Suara langkah kaki Riko terdengar terburu-buru saat ia berlari ke arah kamar mandi. "Ada apa, Dek?" tanya Riko yang saat itu langsung membuka pintu kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Mata Riko melebar saat ia melihat Karin, istrinya, berjongkok di dalam kamar mandi. Tubuhnya lemah, cairan merah menggenang di hadapannya. Riko segera mendekat ke arah Karin. Tangan Riko langsung memapa tubuh Karin keluar dari kamar mandi. Dengan hati-hati, Riko membantu Karin duduk di meja makan. "Kamu duduk sini dulu, aku buatin teh hangat ya." Karin hanya mengangguk lemah, matanya kosong, wajahnya pucat. Tulung Agung, Jawa Timur, sekitaran tahun 2012. Cuaca pagi ini di desa Selimpi, Tulung Agung terlihat cerah. Burung berkicau bersautan, matahari perlahan merangkak naik, sinar kuning terasa hangat saat menyentuh kulit. Jalanan desa Selimpi pagi itu sudah ramai dengan beberapa warga yang sudah siap menjalani aktivitasnya. Suasananya terasa begitu tenang, namun tidak dengan kondisi rumah Riko dan Karin. Sepasang suami istri yang baru beberapa tahun pindah ke desa Selimpi. Rumah sederhana dengan taman kecil dan pagar besi hitam metalik itu terasa bergetar saat teriakan Karin menggema di dalam kamar mandi. Ya, hampir 6 bulan ini Karin memang dalam kondisi sakit. Batuk yang ia derita selama 6 bulan itu tak kunjung sembuh. Berbagai pengobatan, baik medis dan juga herbal, sudah dilakukan oleh Riko demi kesembuhan sang istri. Riko tidak hanya mengorbankan materi, tapi juga mengorbankan waktunya sebagai seorang pemilik toko sembako di sebuah pasar tradisional. Namun hasil nihil. Batuk yang diderita Karin bukannya sembuh, justru semakin menjadi. "Minum dulu, Dek." Riko yang baru saja datang langsung meletakkan cangkir di atas meja makan. Karin meraih cangkir itu dengan tangan gemetar, lalu meneguknya sedikit. "Mas, aku capek. Aku udah gak sanggup." Suara Karin terdengar lirih, serak, keringat dingin membasahi keningnya. Riko memandang wajah Karin dengan tatapan iba. Ada rasa bersalah dalam dirinya sendiri. Pasalnya, pernikahan mereka adalah pernikahan tanpa restu dari orang tua Karin. Namun, rasa cinta yang besar di antara mereka membuat keduanya memutuskan untuk bertahan hingga dengan terpaksa Bu Sofia, ibunda Karin, merestui pernikahan mereka. Sejak pernikahan itu, keduanya memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan orang tua Riko dan melanjutkan usaha mereka. Pernikahan yang berjalan hampir 5 tahun itu
belum juga memiliki buah hati. Namun, hal itu tidak membuat cinta Riko dan Karin berubah. Keduanya tetap hidup bahagia dalam menjalani pernikahan. Riko mengusap kening Karin dengan lembut. Senyumnya merekah saat memandang wajah istrinya. "Kamu harus kuat ya. Aku yakin kamu pasti sembuh. Kita akan berjuang bersama." Jawaban Riko rupanya mampu membuat Karin lebih tenang. Walaupun kenyataannya di dalam hati Karin masih ada rasa takut dan was-was akan sakit yang ia alami. Beberapa saat kemudian, Riko sudah meninggalkan rumah untuk berangkat ke toko. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang menahannya. Udara di luar terasa segar, namun paru-paru Riko tetap terasa sesak. Daun-daun hijau menari di atas tangkai pohon saat tertiup angin. Setelah berjalan kaki hampir selama 30 menit, Riko akhirnya tiba di toko. Pintu besi dibuka lebar, udara pengap langsung menyergap wajahnya. Aroma berbagai macam sabun, beras, dan beberapa barang lain bercampur dan menggantung di udara. "Mas Riko, tadi Ustadz Harun datang kemari. Katanya dia pesan beras 50 kg untuk acara di pondok pesantrennya." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sisi meja kasir. Riko yang sedang melamun langsung tersentak. Ada apa, Jo?" "Ustadz Harun, pemilik pondok pesantren Al-Ikhlas, pesan beras 50 kilo untuk acara di pondok pesantrennya." Jono mengulangi. Tangannya terulur memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan. Riko mengambil uang yang ada di tangan Jono. Sudah, kamu anterin ya. Kunci mobil ada di gantungan belakang." Jono hanya mengangguk. Pria berusia 23 tahunan itu langsung berjalan meninggalkan toko. Pagi itu, pasar begitu ramai. Beberapa ibu-ibu terlihat sibuk berbelanja di berbagai kios. Sesekali, para pria mengangkat berkarung-karung sayur dan bahan makanan lain. Suara teriakan menggema di seluruh pasar. Bahkan di toko Riko, para pegawai terlihat sibuk melayani beberapa pelanggan. Toko sembako milik Riko memang selalu ramai. Bahkan sejak orang tuanya masih hidup, toko itu selalu menjadi favorit bagi para pembeli. Selain harganya murah, toko Riko terkenal dengan keramahan dan kecepatan dalam melayani pembeli. Jadi tidak heran, walaupun sudah berjalan puluhan tahun, toko itu masih menonjol dibandingkan yang lain. "Assalamualaikum." Suara lembut Karin terdengar dari kerumunan suara yang lain. Riko menoleh, matanya melebar melihat sosok istrinya yang sudah berdiri di sampingnya. Tangan Karin membawa sebuah rantang berisi makanan. "Tadi kan kamu belum sempat sarapan, jadi aku langsung aja datang ke sini. Sekarang kita sarapan yuk, Mas. Kebetulan aku juga belum makan." "Aduh, Dek, kamu gak perlu kayak gini dong. Kamu tuh harus istirahat. Aku kan bisa nyuruh karyawan untuk beli makan." Tangan Riko mengusap pipi Karin. Kulit yang dulu begitu lembut kini terasa begitu kasar saat disentuh. "Gak apa-apa, Mas. Aku udah baikan kok." Karin menyodorkan nasi dengan lauk sambal terasi, sayur asem, dan ikan asin ditambah tahu tempe. Keduanya langsung menikmati makanan yang ada di hadapannya dengan tenang. Suasana begitu hening, walaupun toko itu banyak didatangi pelanggan. Sesekali Riko menghentikan makannya untuk mengambil uang kembalian di dalam laci. "Mbak Karin," salah satu pelanggan tiba-tiba memanggil Karin. "Wah, aku lihat-lihat Mbak Karin makin kurus deh. Pucat lagi. Mbak lagi sakit ya?" Karin tersenyum kecil, matanya terlihat sayu saat menatap wajah wanita yang ada di hadapannya. "Enggak, Bu, cuma kecapean aja. Apalagi cuaca kan lagi nggak nentu gini, jadi mungkin gampang sakit." "Ya juga sih, Mbak. Anak saya itu loh, udah 3 hari ini demam dan juga muntah-muntah lagi." Karin hanya mengangguk sambil tersenyum. Riko memandang Karin dengan seksama. Matanya menelisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya,
Apa yang dikatakan ibu-ibu itu memang benar. Karin memang terlihat begitu kurus. Tulang di lehernya terlihat begitu menonjol, rambutnya kusut, kulitnya terlihat kering. Padahal saat pertama kali datang ke tempat itu, Karin memiliki tubuh yang sangat bagus dan terawat. Rambutnya hitam berkilau dengan kulit putih dan mulus. Karin dengan tangan menutup mulutnya. Ia langsung berlari ke arah kamar mandi, diikuti Riko di belakangnya. "Dek, kamu kenapa, Dek?" tanya Riko, wajahnya terlihat panik. Perlahan Karin membuka tangannya. Matanya melebar saat ia melihat serpihan kaca dengan selai rambut ada di antara cairan merah kental yang ada di tangannya. Matanya menatap Riko. Perlahan tangan Karin terulur ke arah Riko seolah ingin menunjukkan apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Astagfirullah. Riko memandang wajah Karin dan benda yang ada di tangan Karin bergantian. Suasana seketika hening. Hanya terdengar suara detak jantung mereka yang terasa bertalu semakin kencang. Riko matanya masih menatap tajam ke arah tangan Karin. Kaca, rambut, bagaimana mungkin itu bisa keluar dari dalam tubuh? Sementara selama ini Karin termasuk orang yang sangat kritis dalam hal makanan ataupun saat memasak makanan untuk keluarga kecil mereka. "Dek, ini kaca sama rambut yakin keluar dari mulut kamu?" tanya Riko memastikan apa yang ia lihat. Karin menghirup napas dalam lalu mengembuskan dengan pelan. "Iya mas, aku yakin. Makanya tadi aku langsung ke sini." "Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini?" Suara Riko pelan nyaris seperti bisikan. "Aku nggak mau seuzon mas. Cuma..." Karin menghentikan ucapannya. Matanya menatap ke arah Riko dengan lekat. Angin siang itu terasa berhembus masuk melalui celah-celah kamar mandi. "Cuma apa, Dek?" Riko mencondongkan wajahnya semakin dekat dengan Karin. "Ibu, apa jangan-jangan ibu yang melakukan ini semua ke aku?" Suara Karin terdengar serak namun begitu lirih. Ucapan Karin langsung membuat tubuh Riko lemas. Ia langsung menyandarkan tubuhnya di dinding kamar mandi. Bu Sofia, ibu kandung dari Karin. Bagaimana bisa seorang ibu mengirimkan santet untuk menyakiti putrinya sendiri? Sungguh hal yang di luar logika manusia. Namun Riko tidak berani mengambil kesimpulan. Ia seolah khawatir apa yang difikirkan Karin saat ini adalah sebuah kesalahan. "Dek, jangan ngomong gitu. Siapa tahu ini bukan kiriman ibu." Riko mengingatkan Karin. Ia meraih tangan Karin dan menggenggamnya dengan lembut. "Lebih baik sekarang kamu cuci tangan. Kita pulang sekarang." "Tapi mas, tokomu gimana?" Riko langsung memotong ucapan Karin. "Toko ini ada banyak karyawan. Biarin aja mereka yang mengatur. Sekarang kita pulang. Kita bicara di rumah." Setelah mencuci tangannya, Karin dan Riko segera meninggalkan toko. Langkah mereka tergesa sesekali tubuh mereka menabrak beberapa pengunjung pasar. Langkah kaki Karin begitu pelan dan berat, nafasnya sedikit tersengal. "Kamu masih kuat jalan kan, Dek?" tanya Riko saat melihat kondisi Karin yang semakin lemah. Karin mengangguk. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya suara nafasnya yang sesekali terdengar kasar. Karin tiba-tiba berhenti. Tangannya langsung menutup mulutnya saat batuk. Darah kembali keluar, kilauan kaca dan rambut kembali terlihat, tapi kali ini semakin banyak. "Mas," suara Karin terdengar pelan, lalu dalam sekejap tubuhnya ambruk ke tanah, matanya terpejam. "Dek, Dek, bangun, Dek, bangun!" seru Riko, tangannya memukul pipi Karin pelan. Namun tak ada jawaban. Karin tetap diam, matanya terpejam. Aroma darah tercium dari tangan Karin. Angin bertiup pelan membawa hawa panas yang menusuk. Para pengunjung pasar segera berkumpul mengelilingi Riko yang duduk di tanah sambil memegangi tubuh Karin. Sebagian dari mereka hanya melihat, berbisik, dan sebagian yang lain langsung membantu membopong tubuh Karin dan membawanya ke rumah sakit.
Tidak berapa lama, Karin sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Alat infus dipasang di hidungnya, alat detak jantung terdengar begitu pelan dan teratur. Riko terus menggenggam tangan istrinya yang masih belum sadarkan diri, mulutnya bergumam membaca doa untuk kesembuhan istrinya. Brak! Suara pintu terbuka kasar, seolah dibanting dengan keras. Seorang wanita parubaya dengan ditemani wanita berusia sekitar 23 tahun muncul dari balik pintu. Bu Sofia menatap Riko dengan tajam. Kedua tangannya terkepal saat melihat Karin terbujur tak sadarkan diri. Kamu lihat kan? Ini yang aku takutkan. Kamu itu bukan laki-laki yang pantas untuk putriku, seru Ibu Sofia. Matanya menatap Riko dengan tajam, nafasnya memburu, menahan emosi yang siap meledak. Maafkan saya, Bu. Suara Riko terdengar gugup, wajahnya menunduk, menghindari tatapan Bu Sofia. Bu Sofia tersenyum getir, pandangannya memperhatikan Riko dengan penuh penghinaan. Maaf katamu. Setelah apa yang kamu lakukan pada anakku, kamu masih bisa bilang maaf. Kamu tahu kan, Karin itu sejak kecil tidak biasa hidup miskin. Apalagi di desa kecil seperti ini. Dia itu anak pengacara terkenal, jadi nggak bisa kalau harus hidup susah dengan pria kere sepertimu. Lanjut Bu Sofia, tangannya terlipat di dada, kepalanya mendongak ke atas dengan sombong. Suasana seketika hening. Riko menundukkan wajahnya. Sesekali matanya melirik ke arah Karin yang belum sadarkan diri. Nafas wanita itu sudah terlihat lebih tenang, tidak seperti sebelum ia dibawa ke rumah sakit. Bu, udah dong, jangan marah-marah terus. Di rumah sakit, kasihan Mbak Karin. Kalau dia tahu ibu masih benci sama Mas Riko. Mita, adik Karin yang sejak tadi diam, mulai buka suara. Loh, gimana ibu gak marah-marah? Bentak Sofia, kali ini suaranya lebih tinggi. Coba kamu lihat itu kondisi mbakmu itu. Ini semua karena laki-laki miskin ini. Kemiskinannya sudah membuat Karin menderita. Ya Bu, Mita tahu. Ya tapi paling enggak kita dengerin dulu penjelasan Mas Riko. Mita memeluk lengan Sofia ibunya. Bu Sofia menatap Mita sesaat, lalu berjalan ke arah Karin. Mas, sebenarnya ada apa ya? Kenapa Mbak Karin bisa seperti ini? Tanya Mita, matanya menatap Riko dengan tatapan yang sulit diartikan. Riko dengan suara bergetar mulai menceritakan kronologi penyakit yang dialami oleh Karin. Semua berawal 6 bulan yang lalu, tepat di mana setelah kepulangan Bu Sofia dan Mita saat itu, Karin sering bermimpi buruk. Karin selalu bercerita, jika ada seorang wanita tua berpakaian hitam, kukunya panjang dan tajam. Karin juga berkata jika wanita itu menyeret tubuhnya ke tanah, dan mimpi itu terus berulang bahkan sampai saat ini. Sejak saat itu, Karin menderita batuk berkepanjangan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. Terkadang ia terlihat ketakutan saat berada di rumah. Dan hari ini, darah itu keluar semakin banyak. Bahkan ada kaca dan juga rambut yang keluar bersama dengan muntahan darah itu. Riko berjalan ke arah Karin, tangannya menyentuh kaki Karin yang terasa semakin dingin. Jadi, sekarang kamu nuduh ibu yang udah ngirimin ilmu hitam sama Karin? Santet gitu. Suara Sofia menggelegar. Bu, aku cuma cerita Bu, apa yang udah terjadi sama Karin. Kami gak pernah nuduh ibu kok, jawab Riko. Suaranya terdengar semakin lemah. Mita menghirup napas dalam, lalu berjalan mendekat ke arah Riko. Lalu, yang dikatakan dokter apa, Mas? Riko menggeleng pelan, matanya menatap ke arah Mita beberapa saat sebelum ia kembali berkata, dokter juga gak tahu apa penyakitnya. Mereka bilang mereka gak bisa nemuin penyakit Karin. Ya pasti, uang rumah sakit ini rumah sakit desa, rumah sakit yang orang miskin. Ya jadi mana mungkin bisa memberikan pelayanan terbaik buat Karin, ucap Bu Sofia. Riko tidak menjawab, ia hanya terus menunduk seolah menyembunyikan kesedihan atas apa yang terjadi pada istrinya.
Sementara itu, Mita kini sudah berdiri di sisi ranjang, tangannya menggenggam tangan Karin dengan erat. Beberapa minggu berlalu, Karin kini sudah diizinkan pulang. Namun, hal itu tidak membuat penyakitnya sembuh, bahkan semakin hari kondisinya semakin menurun, tubuhnya semakin hari semakin kurus, matanya terlihat cekung, rambutnya semakin habis karena mengalami kerontokan. Jangankan untuk beraktivitas, untuk bicara saja Karin mengalami kesulitan. Riko yang tidak tega dengan kondisi istrinya meminta bantuan kepada Mita untuk membantunya merawat Karin. "Di mana aku?" ucap Karin, matanya menyapu sekitaran yang terlihat gelap. Karin kini berada di sebuah hutan yang lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi, bulan bersinar redup tertutup awan gelap. Kakinya terasa dingin saat menyentuh tanah di bawahnya. Mas Riko, Mita, kalian di mana?" Suara Karin menggema di seluruh hutan. Namun, tidak ada jawaban. Hanya gemas suaranya yang memantul, memecah kesunyian hutan. Karin berjalan menyusuri hutan. Langkahnya terasa berat karena lumpur yang menempel di kakinya. Matanya terus menyusuri hutan, berusaha mencari keberadaan Riko dan Mita. Tiba-tiba, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya, bahkan hampir menabrak Karin. "Astagfirullah," ucap Karin, tangannya mengusap dadanya pelan. Srek, srek. Suara langkah kaki seperti diseret terdengar dari kejauhan. "Mita, Mas Riko, apa itu kalian?" Karin menajamkan pandangannya ke salah satu sudut hutan. Kegelapan hutan membuat Karin kesulitan melihat apa yang ada di hadapannya. Samar-samar matanya menangkap sosok wanita berambut panjang memakai baju merah berdiri membelakanginya. Aroma anyir tercium semakin pekat. Saat kaki Karin semakin mendekat, wanita itu terus berdiri membelakanginya tenang tanpa gerakan sedikit pun. "Permisi, kalau boleh tahu ini di mana ya?" tanya Karin pelan. Wanita itu tidak menjawab. Hanya terdengar suara nafas yang berat seolah keluar dari tenggorokan yang paling dalam. Perlahan, wanita itu menoleh. Gerakannya patah-patah, gerakan yang tak wajar jika dilakukan oleh manusia. Kretek, kretek. Suara tulang bergemeretak saat tubuhnya bergerak. Karin berteriak saat wanita itu menghadapnya dengan sempurna. Wajah wanita itu hancur, darah terus menetes dari sela-sela luka yang menganga. Binatang kecil panjang terlihat mengerumuni wajah yang hancur tak berbentuk. Di beberapa sisi terlihat tulang wajahnya, daging segar menggantung di salah satu tulang sambil meneteskan darah. Wanita itu tertawa nyaring memekakan telinga Karin. Tanpa menunggu lebih lama, Karin langsung berlari, nafasnya tersengal-sengal. Lumpur yang menempel di kakinya membuat langkah Karin semakin berat. Suara tawa masih terdengar. Kali ini semakin jelas, semakin dekat. Karin terus berlari. Beberapa kali tubuhnya terjatuh di tanah. Sesekali matanya menoleh ke belakang memastikan sosok itu tidak mengejarnya. Tiba-tiba beberapa tangan keluar dari dalam tanah menarik tubuh Karin hingga terjatuh. Beberapa tangan yang lain bahkan langsung menyeretnya dengan kasar. Srek! Suara daun kering terdengar saat tubuh Karin bergesekan dengan tanah. Karin berteriak, nafasnya tersengal. "Mimpi, ini cuma mimpi." Riko yang tidur di sampingnya langsung terbangun, tangannya menyalakan lampu yang ada di atas meja kecil. "Dek, kamu kenapa, Dek?" Wajah Riko terlihat panik. Tangannya mengusap kening istrinya yang sudah basah karena keringat. "Tenang, kamu tenang ya. Itu cuma mimpi. Ada aku di sini. Sekarang kamu minum dulu ya." Riko menyodorkan gelas berisi air putih kepada Karin. "Ya sudah, sekarang kamu tidur lagi ya. Gak usah takut. Aku ada di sini untuk jagain kamu.
Riko meletakkan gelas yang baru saja diberikan ke Karin dan meletakkannya kembali di atas meja. Tapi Mas, aku takut. Dek, kamu percaya sama aku kan? Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku janji akan ada di sini terus. Karin mengangguk pelan. Ia merebahkan tubuhnya kembali di atas ranjang. Malam ini udara terasa begitu panas. Walaupun kipas angin sudah menyala, namun entah kenapa udara tetap terasa panas. Keesokan harinya, Mita yang sekarang sudah tinggal bersama dengan Riko dan Karin masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah nampan berisi makanan dan minuman. Senyumnya terlihat begitu hangat. Perlahan, ia meletakkan piring di atas meja, lalu berjalan ke arah jendela. Ia membuka gorden yang masih tertutup, membiarkan cahaya matahari dan udara pagi masuk ke dalam kamar. Karin menggeliat, tangannya mengusap mata yang masih terasa kantuk. Mbak, makan dulu ya. Setelah itu aku bersihin tubuh Mbak. Mita langsung berjalan di sisi ranjang, tangannya dengan cekatan menyuapkan makanan ke mulut Karin. Mas Riko mana? Tanya Karin, suaranya lirih. Mas Riko udah berangkat dari tadi pagi Mbak. Dia nggak perlu khawatir. Aku juga udah kasih bekal makanan kok buat dia. Dan tadi Mas Riko juga udah sarapan. Mita tersenyum, sementara Karin hanya bisa mengangguk kecil. Tiba-tiba Karin memegangi lehernya. Ia merasa seperti ada tangan tak kasat mata mencekiknya dengan kuat. Mbak Karin kenapa Mbak? Mita segera meletakkan piring yang ada di tangannya dan memberikan gelas berisi air putih. Bukannya membaik, Karin justru merasa semakin tercekik. Matanya membelalak, tangannya memegangi leher, tubuhnya ambruk ranjang. Dalam hitungan menit, tubuh Karin terbujur kaku, matanya terbelalak menatap langit-langit rumah. Nafasnya terhenti, tangannya masih memegangi leher. Mbak Karin bangun Mbak, jangan tinggalin aku mohon bangun Mbak. Tangisnya pecah saat menyadari jika Karin sudah meninggal dunia. Mbak, bangun Mbak. Suara tangisan Mita terdengar memecah keheningan pagi di kamar itu. Karin yang hampir 1 tahun ini berjuang melawan sakit yang ia derita, akhirnya meninggal dunia. Berita kematian Karin menjadi berita yang paling menyakitkan bagi Riko yang saat itu ada di toko. Siang itu, semua warga sudah berkumpul di rumah Riko, termasuk Bu Sofia, ibunda Karin. Para warga terlihat sibuk menata kursi di depan rumah. Beberapa wanita sibuk membantu Maija, seorang pemandi jenazah, dan beberapa lain sibuk merangkai bunga di tali. Isak tangis keluarga terdengar memenuhi ruang tamu, bercampur dengan suara alunan surah Yasin yang dibacakan oleh seorang ustadz dan beberapa santri. Bagaimana Pak? Apa air untuk memandikan almarhumah sudah siap? Mak Ija menghampiri salah seorang warga. Sampun Mak, pria itu mengangguk cepat. Yowes, sekarang bantu yang lain angkat jenazahnya biar bisa segera dimandikan. Perintah Mak Ica. Kaki tuanya langsung berjalan ke arah sebuah bilik yang hanya ditutupi kain hijau. Beberapa saat berlalu. Dengan cekatan, Mak Ija mulai memandikan jenazah Karin dengan perlahan. Tangannya membersihkan seluruh tubuh Karin dengan sabun mandi. Namun ada satu titik yang membuat mata Mak Ija melebar. Astagfirullah, seru Maija. Matanya melebar saat ia memiringkan tubuh Karin. Punggungnya penuh dengan luka gesekan, persis seperti tubuh seseorang yang habis diseret. Loh, kenapa Mak? Ada masalah dengan jenazah putri saya? Bu Sofia yang berdiri di sisi lain terlihat bingung melihat ekspresi Maija. Maija memperhatikan sekeliling, memastikan jika hanya ada dirinya dan pihak keluarga. Lebih baik ibu pindah di sebelah sini dan coba lihat tubuh Mbak Karin. Bu Sofi dan Mita saling melempar pandangan. Aroma kapur barus, bunga, dan daun kelor tercium di dalam bilik kecil itu. Sofi dan Mita segera berjalan ke arah Maija. Langkah mereka terasa berat.
Bu Sofia menutup mulutnya, matanya terbelalak kala melihat luka di tubuh Karin. Luka itu terlalu lebar, banyak dan bahkan sudah ada yang bernanah. Tidak hanya itu, aroma anyir tercium dari luka itu. Sebagian darah terlihat sudah mengering, sebagian yang lain masih basah seolah masih baru. Ini pasti karena Riko. Ternyata dia sudah berani melakukan KDRT kepada Karin, ucap Bu Sofia lirih. Ia segera melangkah keluar, namun Maija langsung menghentikannya. Jangan sekarang, Bu. Di luar masih banyak orang. Lebih baik nanti saja diselesaikannya. Tapi Mak, laki-laki itu memang kurang ajar. Dia sudah membuat anak saya meninggal. Bu Sofia mengepalkan kedua tangannya, matanya menatap jenazah Karin. Saya tahu, Bu. Tapi kalau Ibu marah sekarang, aib Mbak Karin akan terbongkar di depan banyak orang. Sementara menurut agama kita harus menjaga aib orang yang sudah meninggal. Mita langsung menggandeng tangan Bu Sofia dengan erat. Bu, apa yang dibilang Maija benar. Emangnya Ibu mau kematian Mbak Karin jadi gosip banyak orang? Sofia terdiam, matanya menatap ke arah jenazah Karin yang terlihat begitu tenang, seolah tidak ada beban yang ia bawa di akhir hidupnya. Udara terasa semakin panas, matahari sudah naik tepat di atas kepala. Beberapa saat kemudian, Bu Sofia mengangguk dan mempersilahkan Maija untuk kembali memandikan jenazah Karin. Beberapa jam berlalu. Proses pemakaman telah dilakukan tanpa hambatan apapun. Riko, yang masih hancur karena kematian istrinya, duduk di sisi pusara Karin. Air mata menetes dari kedua matanya. Tangannya yang masih dipenuhi tanah merah mengusap batu nisan bertuliskan nama Karin. Satu persatu warga dan karyawan Riko meninggalkan area pemakaman. Kini hanya ada Riko, Bu Sofia dan Mita yang masih berdiri di samping gundukan tanah merah itu. Riko, bentak Bu Sofia yang berdiri di sisi lain makam. Lebih baik kamu jujur. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Karin? Bu, udah dong Bu, gak usah dibahas lagi. Mbak Karin sudah tenang di alam sana. Mita mencoba meredakan amarah Bu Sofia. Bu Sofia menoleh ke arah Mita, matanya menatap tajam. Sudah, kamu bilang sudah. Mita, apa kamu lupa siapa wanita yang barusan dikubur di hadapanmu saat ini? Dia itu kakakmu loh Mita. Dia itu meninggal karena kebengisan laki-laki Kismin ini. Aku tahu Bu, tapi bukan berarti semua itu karena kesalahan. Sofia langsung memotong ucapan Mita. Diam kamu. Ibu tahu selama ini kamu suka sama Riko. Bahkan kamu relakan perasaanmu demi kebahagiaan dia. Tapi bukan berarti kamu bisa membelanya terus, Mita. Mita langsung terdiam, wajahnya menunduk. Air mata perlahan jatuh dari kedua matanya. Angin bertiup pelan, membawa udara yang semakin terasa panas. Sebenarnya ada apa ini, Bu? Apa yang harus saya akui? Riko mengerutkan keningnya, matanya memperhatikan Bu Sofia dan Mita bergantian. Alah, kamu itu gak usah alasan ya. Kamu sudah melakukan apa? Melakukan apa terhadap anak saya? Sampai punggungnya penuh luka, nanah dan juga darah. Kamu KDRT kan? Ngaku! Astagfirullahaladzim Bu, saya tidak pernah melakukan KDRT terhadap Karin. Ibu bisa tanya sama Mita. Bukankah di detik-detik terakhir Karin Mita tinggal di rumah kami? Riko meninggikan suara, tangannya mengepal. Ada rasa emosi yang ingin ia ungkapkan, tapi sebisa mungkin ia tahan. Riko tahu Bu Sofia membencinya, tapi ia tidak menyangka kalau wanita parubaya itu tega menuduhnya melakukan KDRT. Malam sebelum Karin meninggal, dia bermimpi diseret seseorang di dalam hutan. Dan saya nggak tahu kalau mimpi itu terbawa sampai ke dunia nyata. Riko mengingat obrolan terakhir dengan Karin malam itu. Alah, kamu pikir aku percaya sama ucapanmu itu? Gak, saya gak akan pernah memaafkan perlakuanmu terhadap Karin. Bu Sofia segera berjalan meninggalkan area pemakaman. Mita terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berjalan mengikuti langkah ibunya. Sementara itu Riko masih berdiri di pemakaman, matanya tak lepas dari pusara Karin. Tanah itu masih basah, namun
Bu Sofia justru menyalahkannya atas kematian Karin. Sejak kepergian Karin, Riko menjadi sosok yang berbeda. Pria yang memiliki wajah tampan dengan kulit putih itu kini lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamar, memandang foto Karin yang masih terpajang di dalam kamarnya. Malam itu, angin bertiup kencang, masuk melalui jendela kamar yang masih terbuka lebar. Aroma minyak wangi kesukaan Karin bercampur aroma melati tercium di dalam kamar. Riko, yang sejak tadi menunduk memandang foto Karin yang ada di tangannya, perlahan ia mulai mengangkat kepalanya. Sosok Karin terlihat berdiri di sudut kamar menggunakan baju kesayangannya. Wajahnya terlihat pucat, tapi senyum di bibirnya membuat Riko merasa sedikit lega. "Aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas." Suara Karin terdengar di seluruh kamar. Sosok Karin langsung menghilang bagai disedot udara malam. 3 bulan berlalu sejak kepergian Karin. Riko kini sudah bisa mengikhlaskan kematian Karin, memulai kehidupannya yang baru. Mengembangkan usaha yang ditinggalkan orang tuanya adalah cara dia untuk menghibur dirinya. Walau terkadang setiap malam pikirannya masih tertuju pada Karin, wanita yang selama ini menemani hidupnya. "Assalamualaikum." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara para pelanggan toko. Mita, wanita yang pernah menjadi adik iparnya itu, ternyata sudah berdiri di hadapannya. Tangannya membawa sebuah kantong plastik hitam. Senyumnya merekah penuh kebahagiaan. Perlahan ia mulai duduk di hadapan Riko, membuka kantong plastik berisi 2 bungkus makanan. "Makan dulu ya, Mas. Aku yakin deh, tadi pagi kamu pasti belum sarapan." Mita menyodorkan sendok dan sebuah kotak berisi nasi dan beberapa macam lauk pauk. Sejak saat itu, kedekatan antara Riko dan Mita mulai terjalin. Hampir setiap hari, Mita menemui Riko di toko, tidak hanya untuk mengantar makanan, namun juga membantu Riko mengelola toko itu. Sampai akhirnya, Riko memutuskan untuk melamar Mita. Tidak mudah bagi Riko untuk mendapatkan Mita, pasalnya kematian Karin masih menyisakan luka di hati Bu Sofia. "Menikahi Mita? Hah?" Sofia mencondongkan tubuhnya. "Kamu pikir aku akan merestui pernikahan kalian setelah apa yang terjadi sama Karin? Bu, Karin udah meninggal 6 bulan yang lalu. Dia udah bahagia di alam sana. Aku sama Mas Riko juga berhak bahagia dong, Bu. Aku mohon, Bu, biarkan kami menikah." Mita meraih tangan Bu Sofia, menggenggamnya dengan erat. Sofia menarik tangannya dengan kasar. Matanya menatap Mita dengan tajam. Mita, apa kamu lupa? Apa kamu lupa siapa laki-laki ini? Dia adalah laki-laki yang sudah membuat kakakmu meninggal, dan sekarang kamu mau menikah dengannya. Apa kamu sadar keputusanmu itu hanya akan membuatmu hancur, Mita? "Maaf, Bu. Kematian Karin bukan salah saya, Bu. Semua itu murni karena takdir." "Takdir? Apa katamu?" Sofia berdiri, tangannya terlipat di dada, pandangannya penuh kebencian dan juga dendam. Takdir itu tidak akan terjadi kalau Karin tidak menikah sama kamu, ngerti? Dan kamu, Mita, ingat, ibu tidak akan merestui pernikahan kalian sampai kapanpun. Tanpa menunggu jawaban, Bu Sofia langsung berjalan ke arah kamarnya. Brak! Terdengar suara pintu kamar yang dibanting. Malam itu, Bu Sofia yang masih terjaga duduk di atas ranjangnya, tangannya memegang foto Karin, matanya yang sudah sayu memperhatikan senyum indah yang terukir di wajah Karin. Sosok yang selama ini ceria dan sangat lembut itu kini hanya menjadi kenangan bagi Sofia. "Maafkan ibu, Karin. Ibu sudah gagal menjagamu. Seandainya saat itu kamu tidak menikah sama Riko, mungkin saat ini kamu masih ada sama ibu." Air mata Sofia jatuh tepat di atas foto Karin. Tangannya mengusap foto itu pelan. Tak tak tak, tak tak tak.
Kaca jendela diketuk dengan pelan membuat Sofia tersentak kaget. Kok ada yang ngetuk jendela ya? Tapi mana mungkin? Kamar ini kan ada di lantai 2. Mustahil ada orang naik ke atas. Batin Bu Sofia. Ia menajamkan pandangannya ke arah jendela. Sofia berdiri. Kakinya berjalan ke arah jendela. Langkahnya terasa berat. Nafasnya tercekat. Pendingin ruangan menyala. Tapi udara di sekitar kamar terasa begitu panas. Jendela kamar berderit saat didorong keluar. Udara malam yang dingin langsung memeluk Bu Sofia. Matanya menyapu ke seluruh halaman luas yang ada di depan rumahnya. Namun tak ada siapa-siapa. Halaman rumahnya kosong. Di sudut taman, seorang wanita berdiri. Matanya menatap ke arah Sofia yang masih berdiri di balkon kamarnya. Bu Sofia berusaha menajamkan mata. Karin, ucap Bu Sofia pelan. Matanya menajam ke arah sosok yang masih berdiri di ujung taman. Aku ikhlas, Bu. Aku udah ikhlas. Sosok Karin tersenyum. Ia melambaikan tangan seolah ingin berpamitan. Suaranya serak menggema, seolah muncul dari segala penjuru. 4 bulan berlalu setelah malam itu. Pernikahan Riko dan Mita digelar dengan pesta yang begitu meriah. Sejak menikah dengan Riko, Mita memulai kehidupan barunya di desa. Mita tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bagi Riko, merawat Riko, tapi sesekali juga membantu Riko di toko. Kebahagiaan keduanya semakin bertambah saat dokter menyatakan jika Mita dalam keadaan hamil. Riko yang tidak ingin terjadi hal yang buruk kepada istri dan calon anaknya itu melarang Mita untuk beraktivitas di toko. Dek, aku berangkat ke pasar dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Ingat, jangan lakukan pekerjaan apapun yang berat. Jaga anak ini dengan baik ya. Riko mengusap kening Mita lalu mengecupnya pelan. Iya mas. Mita tertawa kecil. Ini bekal makan siangmu. Jangan lupa dimakan ya mas. Mita memberikan kotak makan yang sudah ia siapkan sejak pagi. Beberapa saat kemudian, Riko akhirnya keluar dari rumah itu. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Para warga sudah terlihat beraktivitas seperti biasa. Anak-anak berjalan bergerombol ke arah sekolah. Di rumah Riko, Mita duduk berjongkok di halaman belakang. Di sebuah sudut yang sulit untuk dijangkau orang, tangannya memegang cangkul kecil. Tanpa menunggu waktu, Mita langsung menggali tanah itu. Setelah menggali hampir 1 meter, Mita meletakkan cangkul yang ada di genggamannya. Tangannya menarik sebuah kain putih yang sudah usang, bahkan terlihat sobekan di beberapa sisinya. Ada rambut manusia, kaca, dan paku berkarat yang dibungkus rapat dengan kain itu. Mita memandangi kain di tangannya untuk beberapa saat. Kain ini udah gak aku butuhkan. Lebih baik segera aku musnahkan sebelum orang lain menemukannya. Mita langsung meletakkan kain itu di tanah lalu membakarnya. Api membumbung tinggi, membakar daun kering, sampah, dan kain yang ia ambil beberapa saat yang lalu. Aroma anyir darah bercampur kemenyan dan minyak misik menguar di udara. Api semakin membumbung tinggi, melahap daun kering dan kain putih itu. Mita menatap ke arah api dengan pandangan tenang. Maafin aku ya mbak, aku terpaksa melakukan itu. Aku gak bisa membiarkan hatiku tersiksa karena melihat kalian bahagia. Aku janji akan menjaga Mas Riko, merawatnya dengan baik. Suara Mita terdengar lirih seakan bicara dengan dirinya sendiri. Angin bertiup semakin kencang, membuat api semakin cepat melahap benda itu. Beberapa saat kemudian, semua sudah hangus. Api perlahan semakin mengecil dan akhirnya mati. Mita menatap ke arah langit. Matanya terpejam, tangannya mengusap perutnya yang masih rata. Ibu janji akan menjagamu dengan baik, sama seperti ibu yang menjaga ayahmu.
Senyum kecil penuh kemenangan terlihat di wajah Mita. Pada awalnya, dulu Mita lah yang lebih dulu dekat dengan Riko. Beberapa kali Mita mengajak Riko ke rumahnya dan memperkenalkan Riko pada ibunya dan juga Karin. Ya, Riko dan Mita saat itu memang belum resmi berpacaran, tetapi hubungan mereka sudah sangat dekat. Tapi entah kenapa, seiring berjalannya waktu, Riko terlihat semakin dekat dengan Karin. Bahkan tak lama kemudian mereka resmi berpacaran dan dalam waktu singkat Riko melamar Mita. Walau sempat mendapat penolakan dari Bu Sofia, yang mana sebagai seorang ibu dia bisa merasakan sakit hati di diri Mita. Tapi pada akhirnya Bu Sofia pun luluh. Karin dan Riko pun akhirnya menikah. Pada saat itu Mita mengikhlaskan semua yang terjadi dan menganggap itu semua adalah takdir yang harus dijalaninya. Akan tetapi beberapa waktu setelahnya, Mita mendapati kabar dari salah satu sahabat Karin bahwasanya Karin selama ini telah menggunakan jasa dukun untuk mengirimkan pelet pada Riko agar bisa berpaling dari Mita, dan juga sekaligus mengguna-gunai Ibu Sofia agar tunduk dan merestui hubungan mereka. Sahabat Karin inilah yang selalu mengantarkan Karin ke dukun kenalannya. Dia sengaja membongkar aib itu pada Mita karena merasa kesal terhadap Karin yang tidak menepati janjinya untuk memberikan sejumlah uang yang nominalnya sudah mereka sepakati. Dalam perjanjian itu, setelah Karin dan Riko resmi menikah, maka uang itu akan diberikan. Tetapi setelah Riko dan Karin menikah, janji itu tak pernah ditepati. Di sini Mita merasa geram. Rasa sakit hati yang tadinya sudah menghilang kembali muncul, bahkan semakin kuat. Dia meminta pada sahabat Karin itu untuk mengantarkannya ke dukun kenalannya dengan membayar 2 kali lipat apa yang pernah dijanjikan oleh Karin, dan itu dibayar cash di muka. Mita meminta dukun itu untuk mengirimkan santet isi, santet mematikan yang sudah jarang digunakan oleh orang-orang, dan ternyata santet itu berjalan dengan baik. Dan kini kebahagiaan Riko dan Mita pun semakin lengkap. Dengan kelahiran buah hati mereka, bayi perempuan itu terlihat begitu mewarisi wajah Karin. Bahkan Bu Sofia pun bisa merasakan jika Karin kini seolah hidup kembali di tubuh cucunya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Plot twist banget ya, double plot twist kalau menurut saya ya. Dan di sini ternyata pelaku yang menyantet Karin itu adalah Mita, adik kandungnya sendiri. Udah sempet dongkol nih sama Mita nih. Kurang ajar banget nih. Pengen dapetin suami kakaknya, kakak kandungnya dia santet. Habis itu dia menikah tuh sama mantan kakak iparnya. Tapi ternyata itu semua ada dasarnya, teman-teman. Jadi Mita lah yang lebih dulu dekat dengan Riko. Tapi emang belum pacaran ya, kayak dekat, terus kayak sering main ke rumahnya gitu. Tapi sama-sama udah suka nih, terutama Mitanya yang udah pasti suka. Tiba-tiba karena sering main ke rumah ketemu Karin, malah deket sama Karin dan langsung nikah. Dongkol dong. Oke, nggak masalah. Dia, ya udah deh, emang udah jalannya, emang udah takdirnya. Tapi ketika akhirnya dia mengetahui bahwasanya Karin ternyata sudah menggunakan jasa dukun pelet untuk memelet Riko, sekaligus juga mengguna-gunai Bu Sofia, ibundanya, karena Ibu Sofia di sini melarang. Ya iya dong, seorang ibu pasti kan peka tuh terhadap perasaan putrinya. Dia tahu nih, walaupun Mita belum jadian, tapi dia tahu Mita ini suka sama Riko. Dan di sini Bu Sofia melarang Karin untuk menikah dengan Riko, tapi diguna-guna juga dan akhirnya luluh. Disinilah dendam dia. Ya intinya sih dua-duanya salah ya, tidak dibenarkan teman-teman. Tapi di sini adalah
hal yang mendasari kenapa sih Mita sampai setega itu sama kakaknya. Intinya dua-duanya salah. Karena setelah dia tahu semua itu, dia langsung minta anterin temennya, dibayar cash di muka tuh langsung 2 kali lipat, nggak tanggung-tanggung. Langsung dikirimin tuh santet isi. Wah, ini santet isi baru tahu juga saya nih. Ada jenis santet yang seperti ini, yang sepertinya mengerikan banget. Batuk ada pecahan beling sama rambut. Ih, ngeri banget ya. Overall kisahnya luar biasa untuk Alma. Terima kasih banyak atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan untuk teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Dan untuk teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisahnya, silakan bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.